Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini kita masih membahas seri doa Bapa kami yang ke-95 dengan tema Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa, dan subtema kemuliaan harus dilihat dari substansinya. Kemuliaan adalah dari Tuhan sendiri. Allah menciptakan manusia dengan memberikannya kemuliaan dan kehormatan sebagai mahkota sifat manusia. Kita itu orang hormat. Kita itu orang mulia. Bukan karena kaya, bukan karena berlian, bukan karena emas, bukan karena perak, tetapi karena kita mempunyai kemurahan Tuhan, kesucian Tuhan, keadilan Tuhan, cinta kasih Tuhan, kebajikan Tuhan. Kalau kita melihat seseorang yang banyak menolong orang lain, yang banyak menyangkal diri, banyak berkorban, banyak membahagiakan orang miskin, kita layak menghormati dia. Tetapi kalau kita melihat seseorang yang merampas hak orang lain, yang mencari uang banyak dengan cara curang, kita akan menghina dia, kecuali kita sendiri adalah orang hina. Di suatu tempat ada gereja yang kelihatan mewah sekali, kelihatan seperti istana. Tetapi gereja itu sangat memalukan karena memakai tanah milik rakyat, menyuap pemerintah untuk mendirikan gereja itu. Itu namanya kesuksesan. Percaya Tuhan agar bisa kaya dan menjadi mulia. Sukses dan makmur adalah teologi dari setan yang memakai jubah Kristen untuk menipu anak-anak Tuhan. Jikalau definisi itu benar, Yesus adalah yang paling celaka. Yesus matinya telanjang. Yesus matinya dipaku. Yesus matinya memikul salib sendiri. Yesus mati tidak mewariskan uang untuk dana penginjilan bagi Petrus. Yesus waktu mati tidak punya apa-apa. Di mana berkat Tuhan? Di mana kemuliaan Tuhan? Yesus yang matinya begitu sederhana, begitu miskin, begitu disiksa, begitu penuh dengan penderitaan. Tetapi Yesus menjadi pernyataan kemuliaan Tuhan terbesar. Bagaimana memuliakan Tuhan? Keras di dalam dirimu dan di luar memancarkan cahaya mulia dari Tuhan. Ini memuliakan Tuhan. Berian itu paling keras. ROG yang kamu miliki sekarang kacanya adalah kaca plastik. ROG bisa memakai kaca biasa, kaca Swarovski atau kaca kristal buatan, dan kaca safir. Tetapi tidak ada yang pakai berlian. ROG paling banyak pakai safir biru menjadi kaca. Semua benda ada cirinya sendiri. Semua barang yang dicipta Tuhan itu ada ciri khas dengan kualitas yang tidak bisa ditutupi. Perak beratnya berapa? Emas berapa? Platinum berapa? Palladium berapa? Emas putih berapa? Emas rose gold berapa? Itu semuanya ada dalil kaidahnya sendiri. Allah adalah Allah yang paling teliti. Allah adalah Allah yang tidak bisa ditipu. Allah adalah Allah yang mementingkan substansinya lebih dari fenomena di luar. Sama-sama ROG dari emas. Ada yang cuma $30, ada yang 300.000, ada yang 3 juta. Kenapa? Mutunya berbeda. Mutu berbeda bisa diketahui dari mana? Dari beratnya. Dan
pantulan cahayanya, dan substansi yang mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak mungkin berbohong. ROG yang palsu di belakangannya tetap ditulis 750, tetapi beratnya tidak sampai sepertiga. Itu emas palsu. Kalau emas asli 1 liter itu 16,9 kg, tetapi kalau aluminium jauh lebih ringan. Kalau tembaga 8,7 kg. Kalau besi 7,9 kg. Demikian juga Tuhan melihat kekristenan. Orang Kristen dilihat dari bobot dalamnya. Saya pernah membaca satu makalah pada tahun 70-an dan saya malu luar biasa. Pemerintah Korea Selatan menemukan ada 900 lebih doktor palsu. Ijazah doktor diperjualbelikan. Dari 900 doktor tersebut, 580-nya adalah pendeta Protestan. Kenapa yang paling banyak doktor Protestan? Karena mereka minder. Mereka tidak mau dianggap orang bodoh. Mereka mau menyatakan diri doktor, tetapi gelarnya dibeli dengan uang, dan sesudah itu kekristenan dihina di Korea. Meskipun Korea mempunyai banyak gereja yang besar dan anggota besar, tetapi ajaran yang tidak beres banyak juga di sana. Kadang satu gereja kelihatannya mewah, bagus, mulia di luar, tetapi semua itu diperoleh melalui cara menyuap orang-orang yang korupsi agar izin membangun gereja ditandatangani. Itu bukannya mulia, itu memalukan. Mulia itu ada dalam substansinya, bukan dalam gejalanya. Kelihatan cincin emas tetapi sebenarnya bukan. Tidak ada artinya. Kelihatan berlian, sebenarnya bukan. Tidak ada artinya. Itulah penipuan diri. Gereja yang kelihatan mewah memakai cara-cara yang tidak mulia untuk menyatakan kemuliaan palsu di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dapat memperdalam makna seri doa Bapa kami ini. Biarlah kami semakin bertumbuh iman kami dan mengerti akan kebenaran-Mu. Amin.